Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Alif Rahmatullah Fian Pratama, NIM 2041501042. Saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Institusi Lembaga Keuangan Publik, di mana guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Institusi atau lembaga keuangan publik merupakan sebuah badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya kembali sebagai pendanaan. Definisi dari ilmu keuangan publik sendiri dalam ekonomi konvensional yaitu sejumlah prinsip dan dasar ekonomi yang menangani pendapatan publik, pembelanjaan publik, dan anggaran negara, atau salah satu cabang ekonomi yang membahas pendanaan, pemeliharaan, dan pengelolaan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, atau berkaitan dengan aspek-aspek keuangan bisnis pemerintahan, dan juga berupaya menganalisis dampak perpajakan dan pembelanjaan pemerintah terhadap situasi ekonomi individu dan lembaga, dan serta menyelidiki dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan. Dalam ekonomi konvensional, ilmu keuangan publik menaruh perhatian besar terhadap sisi keuangan dengan mengabaikan sisi materi seperti moral dan agama. Berbeda dengan keuangan publik secara ekonomi Islam, yakni yang mengedepankan syariat agama. Definisi dari keuangan publik sendiri menurut ekonomi Islam adalah sebagai sekumpulan prinsip dan dasar keuangan publik yang dimana harus berdasarkan syariat Islam yang bersumber terhadap Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Dari definisi tersebut dapat terlihat bahwa keuangan publik Islam berpegang dengan berbagai prinsip dan dasar yang ada pada nas-nas Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dilihat dari dua penjelasan barusan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa keuangan publik dalam ekonomi Islam dengan keuangan publik dalam ekonomi konvensional terdapat satu perbedaan yang sangat mencolok, yakni dalam ekonomi konvensional keuangan publik di sini menaruh perhatian besar terhadap sisi keuangan tanpa memperdulikan tentang moral dan serta aturan agama. Berbeda dalam keuangan publik dalam ekonomi Islam yang mengedepankan tentang syariat agama Islam yang bersumber dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah awal mula keuangan publik pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat. Keuangan publik memang, lembaga keuangan publik memang sudah terdapat atau sudah ada pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, keuangan publik dimulai dari beliau menjabat sebagai kepala negara. Sebab kenapa? Karena kepala negara tersebut identik dengan kedudukan yang melayani publik. Pada masa Rasulullah, terdapat satu institusi lembaga keuangan publik yang tercipta, yakni adalah Baitul Mal, yang dimana Baitul Mal di sini pada awal mulanya berpusat di Masjid Nabawi. Baitul Mal di sini dalam pendapatan negara sumbernya berasal dari wakaf, zakat fitrah, harta rampasan, serta humus dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada zaman sahabat, yang pertama pada masa Khalifah Abu Bakar, pada masa pemerintahnya Abu Bakar diperbolehkan mengambil 2,5 dirham dari Baitul Mal setiap harinya dengan tambahan daging domba dan pakaian selama sekitar 3 tahun, kurang lebih 3 tahun dalam masa kepemimpinannya. Dalam masa kepemimpinan Abu Bakar, beliau sangat memperhatikan jelas perhitungan zakat, yang dimana beliau sangat teliti dalam mengelola keuangan zakat untuk disalurkan kembali. Bahkan pada masa pemerintahannya di Baitul Mal sendiri hanya tersisa 1 dirham saja dari dana yang diperoleh, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Selanjutnya, keuangan publik pada masa Umar. Dalam keuangan publik pada masa Umar bin Khattab tidak jauh berbeda dengan masa keuangan publik pada masa Abu Bakar. Tapi ada beberapa hal yang penting yang perlu dicatat terhadap pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Yang pertama, Baitul Mal. Baitul Mal pada masa Khalifah Umar tertata baik dan rapi, lengkap dengan sistem administrasinya karena pendapatan negara meningkat drastis. Harta Baitul Mal tidak dihabiskan sekaligus oleh Khalifah Umar bin Khattab karena
sebagian diantaranya untuk dicadangkan baik untuk kepentingan darurat, pembayaran gaji tentara, dan kepentingan umat yang lainnya. Serta menurut beliau, harta Baitul Mal ini adalah milik kaum muslimin, sedangkan khalifah hanyalah amil yang hanya memegang amanah untuk menjaga harta tersebut. Serta Khalifah Umar juga mendirikan Diwan Islam yang dimana bertugas untuk memberikan tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiunan. Yang kedua adalah kepemilikan tanah, yakni Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah sebagai fai. Yang selanjutnya adalah zakat dan menurut laporan Abu Ubaid, Umar membedakan zakat madu yang diperoleh dari daerah pegunungan dan yang diperoleh dari ladang. Zakat yang ditetapkan adalah 1/20 untuk madu yang pertama dan 1/10 untuk madu jenis kedua. Kemudian pembayaran sedekah oleh non-muslim. Pada masa Khalifah Umar mengenakan jizyah kepada mereka, yakni kaum Kristen atau kaum non-Islam. Akan tetapi mereka menolak untuk membayar jizyah, melainkan mereka menyetujui untuk membayar sedekah ganda. Kemudian mata uang, bobot atau nilai dirham yang terjadi pada masa itu tidak seragam, yang dimana mengakibatkan kebingungan pada masyarakat untuk melakukan transaksi. Untuk menghindari hal tersebut, Khalifah Umar menetapkan bahwa 1 dirham perak seberat 14 kilo atau kemudian adalah klasifikasi pendapatan negara. Pada masa Umar, pendapatan yang diterima di Baitul Mal dibagi menjadi 4, yaitu pertama, zakat dan unsur. Kedua, khumus dan sedekah. Ketiga, kharaj, fai, jizyah, unsur, dan sewa tetap tahunan tanah. Keempat adalah berbagai macam pendapatan yang diterima dari semua macam sumber. Yang terakhir adalah pengeluaran. Secara garis besar, pengeluaran negara pada masa Khalifah Umar dikeluarkan untuk kebutuhan yang mendapat prioritas pertama, yaitu pengeluaran dana pensiunan bagi mereka yang bergabung dalam kemiliteran, baik muslim maupun untuk non-muslim. Dana tersebut juga termasuk pensiunan bagi pegawai sipil. Selanjutnya adalah masa keuangan publik pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, wilayah kepemimpinan atau wilayah agama Islam orang muslim semakin menyebar luas. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, keuangan publik pada masa Utsman bin Affan tidak jauh berbeda dengan masa kepemimpinan sebelumnya. Kebijakan Umar masih tetap diikuti oleh Utsman bin Affan dalam masa kepemimpinannya. Khalifah Utsman tidak pernah mengambil upah atau gaji dari kantornya. Sebaliknya, dia meringankan beban pemerintahan dalam hal yang serius. Dia bahkan menyimpan uangnya di bendahara keuangan. Ini yang kemudian menyebabkan kesalahpahaman dari salah satu seorang sahabat. Pada pemerintahan Utsman bin Affan, aliran air digali, jalan dibangun, pohon dan buah-buahan ditanam, dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara membentuk organisasi kepolisian tetap. Serta setiap hari Jumat, Khalifah Utsman berupaya untuk memerdekakan budak. Dia juga menjamin kehidupan para anak yatim dan piatu. Selanjutnya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib menggunakan dana yang dihimpun Baitul Mal untuk kepentingan rakyat dan pembangunan. Ketika pemerintahannya berseteru dengan Muawiyah, beberapa orang yang dekat dengan Ali membisiki agar menggunakan dana Baitul Mal. Akan tetapi Ali dengan tegas menolak untuk menggunakan dana Baitul Mal tersebut, karena dana Baitul Mal tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan rakyatnya. Bahkan dalam masa kepemimpinannya, Ali pernah menjebloskan seorang gubernur yang bernama Rai, yang dimana diduga menggelapkan dana dari negara. Dan juga Ali membebankan pungutan humus atas ikan dan hasil hutan sebesar 4.000 dirham. Khalifah Ali mendistribusikan seluruh pendapatan di Baitul Mal ke provinsi yang ada di Baitul Mal Madinah, Busra, dan Kufah. Lihat dari sejarah keuangan publik dari masa Rasulullah sampai pada masa sahabat Ali, dapat kita simpulkan bahwa pada masa itu lembaga keuangan publik yang tercipta atau yang digunakan yaitu adalah Baitul Mal, yang dimana Baitul Mal di sini berpusat kantornya berada di Masjid Nabawi.
Sedangkan pendapatan dari Baitul Mal di sini berasal dari pendapatan dari zakat, kharaj, jizyah, unsur, fa'in, fagoni, serta hibah. Yang dimana pendapatan tersebut kemudian dikelola dalam Baitul Mal yang kemudian disebarkan kembali atau dikeluarkan kembali untuk kepentingan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena presentasi saya masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.